harapan kita juga dan harapan pemerintah untuk menjadi trigger untuk recovery seperti yang dimaksud Pak Hengki dan juga pemerintah. Silakan paparannya Bu Masura secara singkat. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Panca dan teman-teman semua. Kami memang di Asita dengan ribuan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia ini sedang sedang gundah gitu ya. Di satu pihak kita menghadapi sebuah kenyataan bahwa inilah kondisi kita saat ini. Kita harus tiba-tiba yang tadinya kencang bergerak, tapi tiba-tiba saat ini kita harus stop gitu kan. Di saat lain kita juga harus berpikir bagaimana untuk memaintain kondisi saat ini dengan hal yang terjadi tiba-tiba. Tetapi di satu pihak yang lain bahwa kita yakin bahwa ini akan berakhir. Kemudian juga kita yakin juga bahwa suatu ketika orang akan kembali traveling. Jadi kalau saya karena kita hari ini bicara tentang dunia travel agent setelah pandemi COVID-19 ya Pak. Travel is part of our life. Jadi rasanya di abad sekarang ini traveling itu udah merupakan sebuah gaya hidup semua orang gitu loh. Jadi saya nggak yakin ada orang yang nggak suka traveling loh Pak sekarang gitu kan. Jadi karena dan sekarang pun kita lihat bahwa orang udah nggak kuat lagi lah, orang udah pengen jalan. Travel will be back. It has to be back. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan datang. Nah, cuma kita nggak tahu berapa lama COVID ini akan berlangsung gitu. Karena saya dengar juga belum ada satu kepastian kapan vaksin itu akan ada ya. Kemudian juga terakhir juga teman-teman di Oxford itu mereka baru September ini rencananya akan coba. Jadi artinya sepanjang vaksin itu belum bisa ditemukan, kita harus hidup dengan COVID-19. Jadi kita nggak tahu kapan, tahun ini, tahun depan, tapi kita kan harus melanjutkan hidup kita gitu loh. Saya nggak yakin kita akan kuat dikurung ya dalam rumah kita selama berbulan-bulan gitu loh. Mungkin bisa next. Nah, tentu slide berikutnya ya. Traveling after COVID itu pasti akan berubah semuanya. Jadi kalau tadi saya bilang kalau vaksin belum ada, kita tetap harus jalan, artinya kan kita tetap harus bergerak. Nah, inilah kita akan berjalan di travel di tengah kekhawatiran gitu loh. Di satu pihak kita harus jalan untuk bisnis kita atau yang lainnya, tapi di lain pihak kita juga takut gitu kan. Nah, ini yang mungkin harus menjadi sebuah highlight untuk semua teman-teman di industri pariwisata, bagaimana prosedur keselamatan dan kesehatan itu dilakukan. Saya beberapa hari ini mendengar kabar bahwa tourism Thailand ya, jadi Thailand Tourism Authority mereka sudah bikin sertifikat untuk Safety dan Health Administration ini, dan itu sudah mereka uji coba untuk pemulangan ekspatriat yang Prancis kalau saya nggak salah itu. Jadi ini sudah mereka bikin. Cuma seperti apa mereka bikin health certificate-nya itu, terus apa seperti apa kita belum dapat bocoran secara detailnya. Nah kemudian juga ketika kita mau mulai untuk traveling juga kita juga harus memikirkan apa mitigasi dari risiko dari perjalanan kita itu. Artinya bagaimana airport atau hotel atau destinasi menyiapkan hal-hal untuk mengukur kesehatan atau membuat orang juga merasa nyaman. Seperti kita tahu, Emirates itu udah mulai dengan rapid test. Jadi semua passenger mereka sebelum naik pesawat, mereka kasih rapid test, yang within 10 menit mereka sudah dapat kabarnya dia negatif atau positif. Oke, next. Nah, kemudian kita balik, tourist behavior has changed, of course. Nah, saya kebetulan beberapa hari terakhir ikut beberapa diskusi webinar dengan beberapa teman-teman akademis, baik di Oxford maupun kemarin itu di Wellington University. Itu saya kutip dari VFR, itu Visiting Friends and Relatives, itu Profesor Elisa Baker dari Federation University Australia. Jadi ini yang akan orang lakukan ketika mereka sudah mau keluar dan untuk perjalanan. Jadi mengunjungi sahabat dan kerabat yang terdekat, atau kalau kita orang Indonesia bilangnya bersilaturahmi ya.
Ini yang akan kita lakukan dulu. Kemudian juga kita mengunjungi destinasi-destinasi yang dekat dari rumah, atau domestik, atau yang satu kota, atau yang dekat-dekat lah, nggak akan jauh dulu. Milenial akan lebih berani mengambil risiko dibandingkan yang lebih berumur, tetapi yang lebih berumur akan lebih sering traveling. Traveling juga akan bersama dengan grup-grup kecil atau dengan keluarga. Nah, ini yang juga menarik tentang risk perception, bahwa orang akan nanti lebih banyak bawa alat pelindung, jadi orang akan bawa masker lebih banyak, orang akan bawa hand sanitizer berbotol-botol, dan juga orang akan bawa desinfektan yang banyak juga, dibanding dulu kita satu koper isinya baju atau baju renang atau ya yang seperti itu. Tapi saat nanti kita akan jalan, kita akan prepare ini yang lebih banyak gitu daripada isi koper yang lain. Jadi mungkin juga ketika masuk kamar, saya akan semprot-semprot kamarnya dengan desinfektan, make sure kalau kamar itu sudah saya sendiri sterilisasi, walaupun hotel memberikan jaminan mereka juga sudah mensterilisasi. Oke, next. Nah, travelers juga akan memilih destinasi atau akomodasi yang mereka percaya. Jadi terpercaya, bereputasi, dan dengan low cost alternatif. Jadi ini juga penting bahwa akomodasi, hotel, atau destinasi harus mengkomunikasikan bagaimana mereka memaintain health and safety procedures ini di tempat mereka. Sehingga traveler itu nggak akan ragu-ragu gitu loh untuk memilih. Kalau dulu kita memilih hotel yang bintang 5, menawarkan fasilitas yang luar biasa dengan kenyamanan mungkin ya, tapi mungkin ke depan kita akan memilih akomodasi atau destinasi yang mengemukakan dulu dia akan memberikan prosedur kesehatan atau safety dan hygiene-nya mungkin yang lebih utama, itu yang akan kita pilih gitu loh. Nah, kemudian juga untuk domestic destination-nya, kita mungkin akan lihat bahwa orang akan pilih destinasi yang berkaitan dengan healing, well-being, heritage, atau culture, dan menghindari destinasi yang crowded. Jadi mungkin orang udah nggak mau lagi ya datang ke tempat yang ramai gitu orangnya. Dan demand terhadap rural tourism atau desa wisata juga akan tinggi, karena bagaimanapun kita selama ini nih udah hampir 2 bulan ya, kita dalam pikiran kita itu social distancing gitu ya, kita menjaga jarak gitu kan. Ini akan terus reminding dalam pikiran kita karena tiap hari nih kita, dan itu akan lama sekali berpengaruh dalam pikiran kita, sehingga kita akan pilih destinasi-destinasi yang nggak terlalu rame dan nggak berhubungan dekat-dekat dengan orang. Jadi ke depan mungkin untuk desa wisata itu akan menjadi sebuah alternatif orang untuk dikunjungi. Next. Nah, bagaimana travel agent sendiri menyikapi sebenarnya? Jadi dengan kondisi tadi, walaupun sebenarnya tourist behavior ini masih menjadi sebuah riset juga ya, di mana-mana. Asita sendiri juga kita saat ini kerjasama dengan Oxford Brookes University, kita akan membuat riset dan sedang dalam proses untuk membuat riset untuk mengevaluasi dan mengetahui bagaimana tourist behavior yang ke Indonesia. Jadi khusus buat pasar Indonesia, respondennya nanti adalah tamu-tamu, data-data dari teman-teman pemain inbound kita yang sudah ada, yang akan kita data baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga kita akan dapat persepsi yang pas untuk pasar Indonesia seperti apa. Kalau tadi kita bicara mungkin dalam konteks yang global, nanti kita hasil riset kita nanti kita akan bicara dalam konteks yang lebih tepat atau lebih pas lagi untuk pasar Indonesia. Jadi kita akan tahu turis itu kalau mau balik ke Indonesia, kalau dia turis asing, dia maunya seperti apa di Indonesia itu. Begitu juga yang domestik, orang Indonesia kalau dia mau traveling ke destinasi di Indonesia, dia maunya seperti apa. Nah, itu kita akan gali dari hasil riset itu nanti. Nah, travel agent sebagai sebuah hooks yang paling penting di dalam kondisi ini ada beberapa hal yang kita mungkin ke depannya juga harus antisipasi. Artinya kita akan jual no frill package, artinya nggak ada tuh kita jual pakainya yang basic lah, kita mungkin nggak akan jual tambahan-tambahan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin juga alternatif untuk jual seat only package. Nah, ini yang paling penting, flexi service, artinya flexible price-nya, cancellation procedures-nya, refund policies-nya, kemudian juga flexible work environment-nya, termasuk juga di sini travel insurance ya. Jadi travel insurance juga nanti juga harus fleksibel gitu. Seperti apa nanti mungkin teman-teman di travel insurance akan lebih tahu, karena travel insurance juga mungkin akan masukin juga untuk masalah
kesehatan ini. Artinya kalau in case, kalau seandainya dia dalam perjalanannya dia tiba-tiba kena COVID-19 atau terindikasi positif dan lain sebagainya, itu seperti apa aturan, itu juga kayaknya kita juga harus bahas dengan teman-teman di insurance, sehingga kita sebagai travel agent bisa make sure bahwa tamu-tamu kita itu nyaman ketika mereka akan melakukan perjalanannya. Kemudian travel agent juga memastikan, memprioritaskan untuk safety dan health procedures-nya lebih bersih, lebih aman, kemudian hygiene sanitasi, dan ini kita komunikasikan terus-menerus kepada tamu kita dalam konteks mulai perjalanan, selama perjalanan, dan setelah selesai perjalanan. Ini kita remind terus ke mereka supaya mereka yakin dan mereka lebih nyaman ketika melakukan perjalanan. Kemudian ya ini yang mau tidak mau harus kita antisipasi ya, dengan kondisi saat ini teknologi udah betul-betul merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan setiap travel agent mereka harus menyesuaikan dengan teknologi based innovation ini. Nah, kemudian alternatif untuk menyiapkan paket-paket dengan biaya yang murah, yang terjangkau, itu juga menjadi sebuah alternatif juga di awal. Dan yang terakhir mungkin ini adalah expand communication. Bagaimana saat ini walaupun kita kantornya tutup, walaupun kita tidak ada kegiatan operasional, tapi kita tetap keep customer informed dan hook into ke brandnya kita. Jadi yang kita lakukan saat ini, kita terus berkomunikasi, kita terus menginformasikan tamu-tamu kita apa yang kita akan lakukan, kita posting-posting gambar-gambar destinasi yang biasa kita jual, baik domestik ataupun internasional, untuk membuat mereka juga semangat gitu loh. Oke, masih ada hope di sana. Dan ini juga penting untuk mempersepsikan brand kita atau perusahaan kita ke dalam pikiran mereka. Karena kalau kita nggak komunikasikan itu, ya orang lain yang akan komunikasikan. Kita bicara lagi, ini udah memang strategi marketing. Tapi strategi marketing sendiri tidak akan bisa ujuk-ujuk nanti dibuka langsung boom gitu. Nggak bisa. Jadi dari sekarang yang kita harus maintain. Jadi saat ini kami di Asita, next mungkin, last slide, ya. Saat ini kami di Asita sudah mulai untuk mengkampanye, silakan slide berikutnya, mengkampanye sebuah hashtag wisata di Indonesia bersama kita, Asita, atau Traveling to Indonesia with Us, Asita. Jadi ini hashtag yang kita, teman-teman Asita, back ke sebelumnya ya, kita sama teman-teman Asita, kita gunakan hashtag ini dalam rangka untuk memposting semua flyers atau informasi tentang destinasi atau paket-paket wisata yang dibuat sama teman-teman Asita di seluruh Indonesia. Jadi mulai dari Aceh sampai Papua, semua teman-teman akan tetap mempromosikan semua anggota. Mereka akan bikin desain dengan versi mereka akan bikinkan paket atau flyer dengan versi mereka, tetapi mereka akan ikut sertakan hashtag ini, wisata di Indonesia bersama kita, Asita, Traveling to Indonesia with Us, Asita. Itu, dan satu lagi, terima kasih semuanya Pak Panca dan teman-teman. Salam bangga Asita buat semuanya. Baik, terima kasih Bu Masura atas paparannya. Mohon izin tadi saya mau sharing sedikit. Bu Masura di Asita adalah sebagai Head of Leadbank dan juga Research Division di Asita Indonesia. Saya tampilkan profilnya, dan juga beliau malang melintang juga di dunia pariwisata, khususnya travel agent, dan ini pelaku juga gitu, makanya bisa bicara ya dengan beberapa update yang disampaikan. Hope for tomorrow itu yang saya dapatkan dari Bu Masura tadi, dan kita akan kembali lagi ya Bu Masura ya, harus punya semangat dan juga betul. Travel for tomorrow. Jadi saya senang semuanya memberikan kata-kata yang merupakan harapan gitu ya, karena ini penting sekali sesuai dengan tema kita bicara sekarang hari ini adalah recovery gitu ya, dan persiapan recovery. Baik, thank you very much. It was very interesting. Thank you.